Baik, selamat pagi semuanya adik-adik. Kita kembali lagi dalam video pembelajaran Mr. Fendi. Hari ini kita akan sama-sama belajar tentang build your brand. Nah, apa sih yang kita akan pelajari hari ini ketika kita mau mulai suatu bisnis, tentu kita akan membuat suatu produk. Ya. Nah, ketika ada produk, kita tentu harus memberikan sebuah brand. Nah, hari ini kita akan membuat brand kita ya. Ya, kita akan membuat brand kita dan kita akan membuat logo kita. Tapi sebelumnya, kita lihat dulu ya, apa itu fungsi dari brand? Ya, kita sering dengar nama brand, tapi apa tuh fungsinya? Oke. Nah, fungsinya adalah yang pertama, kita lihat membedakan produk dengan produk yang lain. Kalau ada produk A sama produk B, kita bisa bedakan. Oh, ini produk brand A. Nah, ini produk brand B. Tahu nih, ya. Produk A ini. Produk B gini. Nah, kita bisa membedakan. Nah, yang kedua tentu kita bisa mengingat dan mengenal. Ya, ketika kita lihat produk ini, oh kita ingat nih, ya. Kalau kita bicara soal air mineral, kita ingat apa? Nah, langsung tuh ingat sebuah brand tertentu. Kalau kita ingat mie instan, nah kita ingat satu brand tertentu. Nah, tentu kita bisa mengenal, oh ada produk ini toh. Dari mana? Dari kata brand itu sendiri, dari merek itu sendiri, ya. Oh, ini ada contoh misalkan, kamu pernah pernah apa namanya? Lihat ini ya. Nah, ini apa nih? Pasti yang dalam pikiran kita adalah Stabilo. Padahal Stabilo itu adalah sebuah merek. Ya, Stabilo itu sebuah merek. Jadi ketika kita sebut kata barang ini, produk ini, kita bilangnya apa? Stabilo. Nah, itu kita mengenal. Dan yang keempat, kita bisa memilih mana produk yang terbaik. Ya, ada produk A, ada produk B. Nah, kita tahu nih produk mana yang paling bagus nih di antara kedua produk itu. Ya, di antara kedua produk itu tentu saja akan menjadi suatu pilihan. Oh, ini brand A, ini brand B, ini brand A pasti lebih bagus daripada brand B. Ya, kalau misalkan saya kasih contoh, gitu ya, pasti kalian sudah langsung, Sir, ini yang paling bagus A, yang paling bagus B, gitu ya. Nah, ini memilih mana produk yang terbaik. Nah, kalau begitu brand, kita ingat langsung dong. Ketika kita ngomong kata brand, pasti kita langsung ingat apa? Logonya, betul nggak? Ya, coba logonya, ya kan? Logo yang unik. Kita lihat contohnya, ya, McDonald. Langsung keinget tuh, betul nggak? Langsung ingat apa? Kita cuma liatin gambar ini doang. Langsung ingat apa? Di jualan apa? Produk apa? Ayam. Betul. Ya. Jadi ketika kita ngeliat logonya saja, kita bisa membayangkan, kita bisa mengingat, kita bisa kenal produk ini. Ya, contoh satu lagi. Ini gambar apa? Betul sekali. Ya, tepat. Pasti langsung ingat nih gambar ini iPhone, Sir, Apple, Sir. Ya kan? Nah, jadi ketika kita lihat logo yang unik, yang menarik, kita langsung ingat brand. Kita langsung ingat produk itu apa. Nah, tentu saja ketika brand dan logo ini gitu ya, bisa dijadikan sebuah acuan gitu ya. Kalau begitu, brand itu apa? Ya, definisinya apa? Suatu hal yang digunakan untuk memudahkan mengenali sebuah produk. Sekali lagi, brand itu sebuah cara, suatu hal yang digunakan untuk apa? Memudahkan kita kenal suatu produk. Jadi brand itu tadi saya bilang sebagai acuan, itu adalah kombinasi teks, gambar, simbol, ya ada 3 tuh, teks, gambar, simbol, atau desain yang memiliki apa? Makna yang mendalam. Ya, oke, kita lanjut. Nah, jadi
Logo itu bukan sekedar untuk dilihat, enak dilihat, tetapi kita bisa merasakannya, ya. Tetapi kita bisa merasakannya. Kenapa harus enak dirasakan gitu, bukan hanya enak dilihat saja. Karena suatu brand itu punya the power of personality, ya. Brand is about personality. Jadi bukan hanya sekedar, gampang enak dilihat nih, ya. Tadi lihat gambar logo tadi ya, enak dilihat. Tapi bukan cuma sekedar itu doang, tapi kita bisa benar-benar harus dirasakan. Kita main perasaan gitu ya, main perasaan. Jadi brand is about personality. Kenapa harus ada personality? Kita lihat ya. Kalau kata ingat Apple, ingat perusahaan apa? Ya, perusahaan itu ya. Perusahaan teknologi HP gitu kan. Udah tahu tuh produknya. Kan nggak mungkin teringat Apple, ingatnya buah apel. Bukan. Langsung teringat tuh. Kenapa? Karena dia punya personality yang bagus. Contoh, kamu lihat tukang cukur A sama tukang cukur B. Ya, kita lihat. Ini saya kasih gambar. Ya, tukang cukur A sama tukang cukur B, mana yang paling bagus? Kita lihat ya, gambarnya sampai pakai sisir yang gede gitu ya. Nggak memuaskan. Pasti kamu pengen yang memuaskan, betul nggak tukang cukurnya? Tukang cukur yang bagus, pelayanannya bagus, ramah sama kita gitu ya, pelayanannya bagus, disediakan minum, disediakan makan. Oh, enak banget ke pelayanannya, luar biasa servisnya. Itu yang disebut dengan personality. Akan lebih bagus lagi kalau mereka punya brand, punya merek. Itu lebih menguatkan perusahaan itu, ya. Jadi kalau ada tukang cukur A, kalau misalkan anggaplah kita nggak punya brand. Nah, kita bisa membedakan gimana tukang cukur sama tukang cukur B dari segi pelayanannya. Nah, pelayanan itu yang akan kita berikan sebagai personality yang terbaik. Nah, jadi ketika kita mau bikin brand, kita mau bikin logo gitu ya, kita harus bangun personality-nya dulu. Jadi personality apa yang ingin kita ciptakan, ya, yang ingin kita sampaikan kepada customer. Jadi sekali lagi saya kali ulang, persepsi apa yang ingin kamu tanamkan kepada orang atau masyarakat atau customer tentang produk yang kamu ciptakan itu. Produk yang kamu buat itu. Contohnya misalkan saya pengen membuat sebuah pelayanan yang bagus, ramah, murah, kualitas produk yang nggak tersaingi. Nah, itulah brand yang akan kamu ciptakan, yaitu personality itu yang harus kamu tanamkan dalam brand tersebut. Jadi jangan sampai terjebak dengan cari-cari nama, cari nama, cari nama. Brand apa yang bagus ya? Brand apa yang bagus ya? Cari nama. Kita sibuk. Kita sibuk gambar desain logo, desain logo, desain logo. Tapi nggak punya makna. Nggak punya personality. Jadi kita harus bangun apa? Personality-nya dulu. Baru kita bikin namanya. Dari personality itu kita ada namanya, ada logonya, gitu ya, bisa desain dengan bagus ya. Contoh ya. Jadi brand itu harus punya makna sekali lagi dan nilai yang spesial. Contoh, teh botol sosro, apapun makanannya pasti minumannya, ya itu udah bisa sebut semua. Kenapa bisa begitu? Karena mereka punya makna yang ingin disampaikan kepada kita bahwa apapun makanannya, minumannya, nah gitu ya, harus punya makna. Baru bikinlah logo, bikinlah brand. Nah ini sari roti, lihat gambarnya simple. Kamu percaya di situ ada di tengah-tengah tuh ada gambar apa? Roti, betul. Jadi ketika gambar itu bisa membuat kita menandakan bahwa dia membuat sebuah roti yang terbaik. Apalagi, ini gambar apa? Nike, betul apa? Sepatu, betul. Coba bisa tahu itu sepatu. Oh, udah pernah lihat, Sar? Bukan begitu. Ya, karena dia sudah menanamkan bahwa sepatu Nike adalah yang terbaik. Apalagi? Alkalin, ya. Itu apa? Baterai, betul. Itu ada gambar zet 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 gitu. Itu apa tuh? Ya, listrik artinya benar-benar dia mengeluarkan energi yang power. Ya. Jadi kita mudah ketika lihat logo, kita mudah mengingat, mengenal produk itu.
ya dengan mudah. Kalau ingat mie instan tadi sudah disebut ya, ya sudah disebut tadi ya. Kalau misalnya ingat air mineral sudah disebut juga kan, gampang. Nggak ada tuh, kamu beli ke toko minuman, kamu bilang, Pak, saya mau beli air mineral. Tapi kamu sebut langsung kan, Pak, mau beli aqua, ya kan? Langsung tuh. Nggak ada, Pak, saya mau beli minuman air putih. Nggak ada, air mineral. Nggak ada. Jadi perusahaan brand itu sudah membuat, menyampaikan personality-nya kepada kita. Iya kan? Nah, ingat tempat nongkrong kopi, ingat apa? Betul. Langsung ingat gambar bayangannya. Tuh, ya kan? Tempatnya kalau perlu, ya kan? Nah, jadi kita akan membuat brand. Gimana caranya membuat kita brand? Jadi brand sama logo tadi betul ya, tidak bisa dipisahkan secara ini. Sir, saya pengen bikin brand aja. Nggak mau bikin logo. Nggak bisa. Mau bikin brand tapi nggak ada logo, orang nggak bisa ada visualnya. Seperti apa sih brand itu? Sir, saya mau bikin logonya aja, gambarnya gitu ya. Saya nggak mau bikin brand. Gimana bisa? Sebutnya gimana caranya? Harus ada nama brandnya. Jadi tidak bisa dipisahkan. Ya, jadi kita brand sudah punya personality yang bagus, tetapi nggak punya logo, akan susah dilihat orang. Visualnya seperti apa? Orang nggak tahu sama sekali tentang brand kita kalau kamu cuma sebut nama. Saya kasih contoh, misalkan warung makan dekat sekolah tuh ada yang enak, Sir. Warung makan di dekat sekolah ada yang enak, ada yang murah, tetapi nama warungnya warung makan soto ayam. Brandnya apa? Itu, warung makan soto ayam. Gambarnya kayak gimana sih, Sir? Ya kan kita nggak tahu. Apalagi ya kita cuma tahu ke soto, ya kan? Sama ayam, soto ayam, ya kan? Tapi kita nggak tahu gambar makanan seperti apa. Brandnya seperti apa. Ada contoh lain, misalkan. Kita punya logo, ya. Tapi brandnya penting. Nggak bisa dipisahkan. Nah, contohnya Samsul. Nih, saya kasih nama Samsul. Logo Samsul. Tapi kita nggak tahu brandnya gimana. Produk apa, benar nggak? Kita akan mengira-ngira itu apa ya Samsul ya? Oh, Samsul itu apa ya di pikiran kita ya? Produk apa yang bakal kita jual ya Samsul? Ternyata Samsul itu disingkat adalah sampo susu emulsi. Sampo disingkat Samsul. Ya, sampo susu emulsi. Unik sih, menarik. Logonya gampang, bagus gitu ya. Tapi nggak ada nama yang membuat benar-benar menggambarkan karakter dari brand itu. Orang akan bisa membayang-bayangkan. Nah, saya kasih gambar ini. Carrefour. Mungkin kita sudah pernah tahu ya semuanya ya Carrefour itu ya. Jadi ada kiri, tanda panah kiri, tanda panah kanan. Itu kalau kita lihat gitu ya. Seolah-olah di tengahnya ada C gitu ya, bukan padahal itu jangkar ya. Carrefour dalam bahasa Perancis ya, dua panah yaitu satu ke kiri atau ke kanan. Yang artinya dan kata Carrefour itu artinya bahasa Perancis itu persimpangan. Nah, FedEx juga sama. Ya, kalau kamu lihat ya di sini ada tanda panah nih. Itu artinya apa? Kecepatan, keakuratan, perkembangan ke depan. Ya. Jadi logo brand itu nggak bisa sembarangan dibuat, ada maknanya ternyata. Keren ya? Oh, ada tanda panah nih, ya kan? Nggak bisa sembarangan dibuat. Kemudian Baskin Robin, ya kan? Nah, Baskin Robin tuh juga sama. Kamu lihat perbaik di situ ada 31 rasa tuh di tengah-tengah. Ada maknanya. Nggak sembarangan dibuat. VAIO, Video Audio Intelligent Organizer. Udah ketahuan dong jualan produk apa? Laptop. Betul. Nah, kenapa? Karena ada gelombang yang menggambarkan ide teknologi analog itu.
Yang 1 sama 0, di mana kan itu akan 2 digit dari binary komputer. Nah, ini dia Toblerone, penamakannya. Apa itu? Coklat, betul. Nah, kalau coklat itu, di sini ada gambar gunung, ya kan? Di sini ada tengah-tengahnya ini apa nih? Yaitu beruang. Itu menandakan bahwa Toblerone merupakan hasil karya coklat buatan di Gunung Alpen. Di mana Gunung Alpen itu banyak sekali beruang-beruang kutub berada. Apalagi contoh, Amazon, betul. A sampai Z. Artinya apa? Si Amazon ini melayani semua produk dari A sampai Z ada. Ya. Dan juga ada tanda panah kuningnya itu menandakan bahwa selalu memberikan kepuasan kepada customer, selalu tersenyum gitu ya. Nah, itu luar biasa sekali. Ada maknanya dari logo itu. Nah, oke. Jadi tadi saya sudah bilang bahwa kita ada kombinasi dari teks, simbol, dan gambar. Jadi teks itu atau logo type, contohnya Coca-Cola ya. Google, nanti kita lihat. Yang kedua adalah simbol. Simbol itu merupakan geometri, sekali lagi yang membentuk sebuah rupa-rupa tertentu. Misalkan huruf P pada Pertamina, M pada McDonald, banyak simbol-simbol. Nah, yang terakhir ada bentuknya representasi atau gambar, gitu ya, yang memiliki makna-makna tertentu. Misalkan biasa pakai wajah-wajah yang pemilik, misalkan KFC, misalkan gitu ya, atau logo Meiji. Ini contohnya nih. Ini bentuknya teks, ya teks semua ya, tulisan semua, Coca-Cola. Ini ada ini perpaduan sebenarnya, perpaduan antara teks dengan simbol. Simbolnya ini ya. Simbol ya, P pada pertama, M pada McDonald. Ini dia gambar muka Colonel Sanders-nya ya. Ini gambar Meiji-nya ya, kak nenek ya. Nah, tips membuat logo bagaimana? Yang pertama berpikir sederhana, mudah diingat, ya, enak dilihat, warnanya bagus, berpadu, logonya juga harus beda dengan orang-orang lain, original, gue banget, gitu ya. Jangan sampai copy paste sama orang lain logonya. Itu artinya plagiat. Sketsa di atas kertas silakan, bentuknya apa aja, tulisannya gimana ya, kita gambar-gambar oret gitu ya. Nah, Sir, ada pertanyaan, kalau saya nggak bisa gambar gimana? Gampang kalau seorang entrepreneur, kalau kalian nggak bisa gambar sendiri, nggak bisa desain sendiri adalah kamu bisa lihat, ajak kerjasama dengan teman gitu ya, ajak kerjasama dengan orang-orang lain, minta bantuan teman yang memang menjago dengan bidang desain. Ya, Sir, kalau nggak ada teman yang bisa diminta tolong gimana? Banyak kok di luar sana yang menyediakan jasa-jasa yang profesional. Ya, branding untuk usaha-usaha kecil seperti kita. Ya, nah silakan kalian benar-benar resapi bahwa brand sama logo itu emang nggak bisa dipisahkan. Dan hari ini kita akan buat logo. Ya, baik. Nah, silakan kita akan coba bagaimana kita membuat logo, membuat suatu brand yang sudah kita buat, produk yang kita buat. Oke, salam entrepreneur. Sampai ketemu lagi video selanjutnya. Sukses untuk kita semua.